Lalu yang penting teman-teman, kita juga harus memberi kaca. Kaca itu adalah hal yang terpenting dalam pemodelan kenyamanan thermal. Karena itu yang akan menambah heat gain dalam suatu zona. Kalau untuk pintu sebenarnya tidak perlu, jadi cukup jendela aja yang bahannya kaca yang bisa memasukkan sinar matahari. Itu ada dua cara teman-teman. Teman-teman bisa pilih ini. Bisa yang ini, honeybee glazing based on ratio. Jadi dia tuh berdasarkan ratio teman-teman. Jadi kalau semua dindingnya tuh mempunyai pola jendela yang tipikal, teman-teman bisa menggunakan ini. Boolean toggle. Saya set true di sini, saya hubungkan ini ke sini. Glazing ratio-nya kita isi dulu misalnya 0 sampai 1,0. Kita hubungkan. Misalnya glazing ratio-nya ada 0,3 itu 30%. Nah, ini teman-teman, ini saya off dulu supaya teman-teman bisa lihat. Nah, dia udah ngebentuk jendela sendiri. Jadi dia akan membentuk jendela berdasarkan rasio. Ini ada break up window. Ini di break ya. Jadi kalau saya nggak mau di break, ini false, saya gabungin. Nah, dia nggak nge-break. Jadi dia satu. Ini ada seal height-nya juga. Ini kalau teman-teman true, dia break lagi. Seal height-nya tuh ya misalnya saya mau kasih ambang bawahnya misalnya dari 0 sampai 1,5 misalnya. Ini seal height. Ini pengaturan tinggi jendela teman-teman. Dari misalnya saya mau kasih di 0,8. Ini window height teman-teman. Teman-teman misalnya bisa kasih sama juga 0 sampai 2,0. Oke, kita masukkan. Ini seal height-nya teman-teman. Window height-nya dia juga bisa bermain di sini teman-teman. Window height-nya mau berapa? Di 2 meter atau cukup di 1, dia juga menyesuaikan luasan ini ya teman-teman. Saya enable aja karena kita nggak akan gunain ini. Kalau teman-teman model jendelanya yang tipikal, teman-teman pakai ini. Tapi kalau misalnya bagaimana sih jendelanya itu yang nggak tipikal, supaya teman-teman bisa lebih fleksibel yang menempatkan jendela di pemodelan. Itu teman-teman pilih yang ini, add HB yang ini ya, GLZ. Ini teman-teman hubungkan. Nah, dia minta child surface teman-teman. Child surface-nya teman-teman harus bangun di Rhino dan dia harus koplanar. Koplanar tuh benar-benar tepat di garis ini. Jadi misalnya di sini ada jendela. Oke, saya bikin jendela. Oke, teman-teman, saya bikin curve dulu di sini. Ini ada garis bantu, saya bikin curve. Ini saya delete. Lalu ini saya jadikan surface dari sini. Oke, curve-nya saya delete. Lalu misalnya ini saya tinggal copy aja. Tekan Alt. Di sini satu, lalu di sini ada satu lagi. Kadang-kadang Alt-nya harus tekan beberapa kali ya sampai dia bisa nge-copy. Tekan Alt. Nah, lalu misalnya ini saya copy lagi. Nah, ini udah surface-nya di sini teman-teman. Lalu misalnya saya mau bangun lagi di depannya ya. Oke, saya akan bangun lagi di depannya jendela. Ini saya bikin garis bantu teman-teman. Lalu saya bikin surface. Lalu misalnya ini saya copy di sini. Oke, garis bantunya saya hapus. Jadi ini surface-nya teman-teman. Lalu saya tambah surface aja di sini, type surface. Ini saya set multiple surface. Saya di sini 1, 2, 3, 4. Semua jendela saya select yang jendela yang ada di zona loket ya. Lalu saya hubungkan surface ini ke child surface. Ini kalau saya on, ini saya off. Jadi jangan lupa di internalize data ya teman-teman. Jadi supaya kalau dia kehapus di Rhino nggak bermasalah. Ini internalize data, kita internalize data, lalu surface-nya juga kita internalize. Setelah itu ini kita delete nggak masalah. Nah ini kalau saya select, itu dia udah ngereferensikan di sini teman-teman. Ini kalau misalnya saya off dulu, ini saya off juga surface-nya. Nah ini kalau saya type, dia udah jendelanya udah bergabung teman-teman. Kalau di sini nggak bergabung, ini kalau saya off, lalu saya on, di sini nggak ada garis jendelanya teman-teman. Nah dia harus diproses di sini, komponen ini yang menambah komponen jendela dalam honeybee. Nah
Ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini yang plafonnya tetap on. Misalnya, ini udah kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, sebelum melangkah lebih jauh, saya harus ngasih tahu hal yang penting dulu. Itu jadi di Honeybee itu dia tidak bisa menerima non-convex geometri. Apa itu non-convex? Non-convex itu adalah geometri yang sisinya itu bisa dibilang lebih dari 4. Jadi kalau misalnya teman-teman ada jendela yang bentuknya bulat atau bentuknya segi 5, segi 8, teman-teman harus simplifikasi. Kuncinya itu simplifikasi dijadikan bentuk kotak. Walaupun luasannya nggak presisi, yang penting mendekati aja nggak apa-apa. Kalau dia segitiga masih bisa teman-teman. Tapi kalau dia udah segi 5, segi 6, lebih dari segi 4, dia tidak akan bisa diterima di Honeybee. Sama kalau teman-teman menemukan misalnya bentuk ini, bentuk atap seperti ini ya, ini gunung-gunung. Pas saya bikin gunung-gunung, saya tidak bikin permukaan yang seperti ini teman-teman. Ini jangan dilakukan. Teman-teman harus split. Ada persegi panjang dan segitiga. Kalau teman-teman membuat denah, karena ini kebetulan denahnya rectangle, jadi gampang. Kalau teman-teman membuat denahnya seperti ini, itu teman-teman harus split menjadi 3 bagian karena dia ada ini 1, 2, 3 ada jadi segi 4, segi 4, segi 4. Jadi inilah yang disebut convex geometry. Seperti ini juga teman-teman, kalau ada denah yang seperti ini, atau dinding yang seperti ini, atau jendela yang seperti ini, teman-teman harus split seperti ini. Honeybee hanya menerima convex geometry, tidak menerima yang non-convex. Jadi teman-teman harus perhatikan di sini. Oke, solusinya bisa melakukan simplifikasi terhadap geometri atau men-split, memotong, supaya dia terdiri di segitiga dan kotak. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman udah terlanjur membuat denahnya berbentuk L, silakan teman-teman split. Atau untuk sementara ikuti saja dulu video tutorial ini hanya dengan segi 4.